Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan karibaan baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan Bapak dosen, Bapak Ainul MPDI dan segenap mahasiswa yang saya cinta sayangi. Di sini saya sebagai moderator dan presentator pertama yaitu saya sendiri, dan presentator kedua adalah Mbak Zulfa, presentator ketiga adalah Mbak Awibi. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pribumi Islam. Islam datang ke Nusantara tidak dengan peperangan tetapi melalui jalannya damai, seperti perdagangan, perkawinan, dakwah para wali, dan akulturasi budaya. Karena itu wajah Islam di Indonesia menjadi unik, seperti ramah, moderat, dan akomodatif terhadap kearifan lokal. Namun agar tetap sesuai dengan ajaran Islam perlu ada upaya penyesuaian yang disebut pribumi Islam, yaitu proses membumikan ajaran Islam dalam budaya Nusantara. Islam masuk ke Nusantara Indonesia tidak melalui peperangan, kan sudah tadi dijelaskan, melalui cara damai. Perdagangan seperti perdagangan muslim membawa agama Islam sekaligus barang dagangannya. Di sini ada dampaknya pribumi Islam masuk ke Indonesia memiliki wajah yang ramah, moderat, dan akomodatif terhadap kearifan lokal. Untuk tetap sesuai dalam ajaran Islam dilakukan proses pribumisasi, yaitu upaya menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya Nusantara tanpa menghilangkan nilai-nilai Islam. Yang kedua adalah definisi pribumi Islam. Konsep pribumi Islam pertama kali diperkenalkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau kita bisa disebut sebagai Gus Dur. Pribumisasi Islam adalah menghadirkan ajaran Islam yang sesuai dengan realitas masyarakat lokal tanpa kelihatan substansi syariat. Artinya, ajaran Islam tidak dipaksakan menjadi Arab, tetapi diwujudkan dalam bentuk wajah dekat dengan masyarakat Indonesia. Islam tetap Islam, tetapi ekspresinya bisa dalam wajah budaya lokal. Yang ketiga adalah Islam budaya dan pribumisasi. Islam budaya adalah Islam yang hidup dan menyatu dalam praktik sosial serta tradisi masyarakat. Contohnya seperti tahlilan, selamatan, keduri, semua itu bakar dari budaya, tetapi diisi dengan doa-doa dan nilai Islam. Begitu juga dengan seni dan arsitektur. Masjid Demak dengan atap tumpang 3 khas Jawa, batik dengan motif kaligrafi, dan dakwah Sunan Kalijaga. Melalui wayang kulit, inilah wujud pribumisasi. Islam hadir secara damai dengan bersahabat dengan budaya setempat. Islam masuk Nusantara dengan cara damai, perdagangan, perwakilan, dan dakwah akulturasi budaya. Jadi, dan akan dilanjutkan oleh presentator kedua kita yaitu Mbak Zulfa. Baik, saya narasumber yang kedua. Saya akan menjelaskan perihal yang tadi. Fikih dan adat. Dalam fikih ada kaidah yang berbunyi al-adah. Muakamah adat atau kebiasaan masyarakat bisa menjadi dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Fikih bukan sesuatu yang kaku, tetapi bisa menyesuaikan dengan konteks zaman dan tempat. Contoh penerapan. Mahar dalam pernikahan bisa mengikuti adat setempat, warisan adat mengikau yang bersifat material dikompromikan dengan hukum waris Islam. Pakaian muslimah Nusantara seperti kebaya yang dipadukan dengan hijab suatu sah selama penutup aurat. Yaitu tentang fikih dan adat adalah
Dalam fikih, adat bisa dijadikan dasar hukum Islam selama tidak bertentangan dengan syariat. Fikih itu fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan kondisi zaman dan tempat. Contohnya itu dan mahar mengikuti adat lokal warisan, mengimbau dan konfirmasikan dengan hukum Islam dan lainnya. Aplikasi nasah dan pribumisasi. Nas atau Al-Quran dan hadis tetap menjadi pedoman utama. Namun, penerapannya harus sesuai substansi dan kondisi masyarakat lokal. Contoh, surat Al-Hujjah ayat 13, peradaban bangsa adalah rahmat. Hadis tentang mempermudah yasiru wala tuwasiru. Yang ketiga itu manfaat pribumisasi Islam. Dengan adanya pribumisasi Islam menjadi lebih mudah diterima masyarakat karena tidak memutus akar budaya yang sudah ada. Pribumisasi juga mencegah konflik budaya sehingga Islam tampil ramah dan toleran. Pada akhirnya, nilai-nilai universal Islam, keadilan, persaudaraan, dan kemaslahatan tetap terjaga, namun dalam kemasan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, yaitu manfaat privasi Islam. Islam lebih mudah diterima masyarakat karena tidak memutus budaya lokal dan terus mencegah konflik budaya. Islam tampil ramah dan toleran. Nilai universal Islam, keadilan, persaudaraan, keselamatan tetap terjaga dalam kebangsaan budaya Islam. Baik, saya cukup sekian. Saya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mbak Awibi. Telok. Baik, di sini saya sebagai narasumber yang kedua. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh rekan saya barusan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan pribumisasi. Meskipun demikian, pribumisasi tidak lepas dari tantangan. Sebagian kelompok menganggap sebagai bid'ah atau percampuran yang tidak murni. Selain itu, pengaruh globalisasi dan paham tradisional yang lebih puritan sering bertentangan dengan wajah Islam lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan ijtihad kolektif agar nas, fikih, dan adat tetap berjalan harmonis. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan pribumisasi Islam adalah strategi agar Islam membumi di Nusantara tanpa kehilangan substansinya. Hubungan antara fikih, adat, dan nas berjalan selaras. Nas sebagai dasar, sedangkan fikih sebagai rumus, dan adat sebagai medium implementasi. Dengan demikian, wajah Islam di Indonesia akan selalu ramah, toleran, dan mampu menjaga kearifan lokal. Baik, terima kasih kepada kedua presentator kami. Apabila ada yang mau dipertanyakan, silahkan dipertanyakan. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.